Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar analisis investasi pasar modal terkait pengertian dan jenis saham. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian saham. Pengertian saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau bagian dari suatu perusahaan. Orang yang memegang saham disebut sebagai pemegang saham atau investor. Nah, saham ini terbagi menjadi 3 jenis ya, teman-teman semua. Ada common stock, preferred stock, treasury stock. Sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, common stock sama preferred stock itu dan treasury stock itu bedanya apa? Treasury stock itu sebenarnya kayak saham yang kita, terbitkan itu perusahaan terbitkan, tapi dibeli kembali oleh perusahaan biasanya untuk pembagian dividen karyawan ya, teman-teman. Seperti di perusahaan-perusahaan besar Mandiri, BCA itu kan setiap tahun itu ada pembagian dividen untuk karyawan kan. Nah, itu mereka kadang-kadang melakukan treasury stock. Jadi saham yang sudah beredar di luaran mereka beli kembali, mereka jadikan untuk sebagai dividen untuk, karyawan gitu. Nah, di sini ada common stock. Yang pertama, common stock itu memiliki hak kontrol dan hak menerima pembagian keuntungan atau dividen. Nah, haknya ini dia kalau common stock ini, dia mendapatkan hak tapi dia tidak diprioritaskan seperti preference stock ya. Yang kedua, dia memiliki hak suara di RUPS, rapat umum pemegang saham, juga untuk memilih dewan direksi atau komisaris. Nah, jika di jika di jika terjadi likuidasi atau perusahaan bangkrut itu akan mendapatkan haknya terakhir setelah pemegang saham dari si preferen ini sendiri. Nah, sedangkan kalau preference stock itu, dia akan prioritas nih dapat dividen dulu, dan jika ada pembayaran likuidasi, dia akan mendapatkan haknya terlebih dahulu dibandingkan yang common stock. Jadi common stock ini, kalau memang dia sisanya sedikit banget, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa gitu, teman-teman. Kalau misalkan preferen ini, dia akan mendapatkan prioritas ya, saya bilang tadi kalau memang di likuiditas dia sudah benar-benar sisa istilahnya sisa dananya sedikit banget lah, itu mungkin yang bisa dapat terlebih dahulu adalah si pemegang saham preference stock ini. Biasanya saham preference stock ini memiliki 4 kode atau ditambahkan huruf P, preference di BEI belakangnya teman-temannya. Nanti akan ditambahkan, eee, kodenya di belakang itu ada P-nya. Terus tidak memiliki hak suara di RUPS untuk menentukan kebijakan atau memilih dewan direksi atau komisaris di perusahaan. Yang ketiga itu ada saham treasury. Saham treasury itu saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan tersebut dari pasar terbuka, tidak memiliki suara dalam keputusan perusahaan. Dan yang alasan terjadinya treasury stock itu ada 4. Yang pertama itu karena untuk kompensasi untuk karyawan bonus ya, yang seperti saya bilang tadi, bahwa di Mandiri, di BCA itu memang, perusahaan-perusahaan besar lainnya ya, BRI juga, itu mereka emang tiap tahun ngebagiin bonus saham karyawannya. Sebenarnya itu kan bonus saham yang dibagikan perusahaan ke karyawan itu sebagai rasa bentuk, memiliki dari si karyawan ini sendiri untuk memotivasi kinerja mereka. Yang kedua, ada meningkatkan volume perdagangan di pasar modal. Jadi mungkin saham yang beredar di pasar modal lebih sedikit sehingga harganya tuh bisa naik. Itu bisa meningkatkan, laba per lembar itu maksudnya dalam artian meningkatkan harga sahamnya ya. Nah, mengurangi hostile takeover. Jadi di sini tuh jadi pengambil alihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu. Jadi mereka pengen, mereka tetap menguasai jumlah, jumlah lembar saham yang beredar gitu. Jadi kalau memang dia pemegang saham mayoritas, ya dia kan tetap menjadi pemegang saham mayoritas gitu. Untuk menghindari menghindari seseorang itu atau pihak-pihak lain yang tidak diinginkan oleh perusahaan itu mengakuisisi atau membeli lembar sahamnya lebih besar lagi. Nah, saham preferen itu dibagi lagi menjadi 3, ada convertible, preferred stock, callable preferred stock, floating atau adjustable rate preferred stock atau ERP. Di mana saham convertible itu ya saham prefernya dapat dikonversi ke saham biasa. Nah, pertukaran saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian di perusahaan emiten, tapi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian di individunya itu. Misalkan saya punya saham preferen itu 10.000 lah katakanlah, sedangkan harga saham biasa saat ini itu, 2.500. Nah, kita bisa juga,
mengkonvert itu dari saham kita yang punya preference 10.000 menjadi 4 lembar saham, saham biasa atau saham common stock ya yang tadi kita kenal istilahnya. Nah, berarti kalau 10.000 satunya 2.500 saham biasanya kita dapat 4 lembar kan, tadi kita punya 1 lembar, 4 lembar. Besoknya harga saham yang common stock ini tiba-tiba naik, naiknya lebih banyak misalkan, jadinya 1 lembarnya 3.000 sedangkan saham preferennya naiknya, 1 lembarnya 11.000. Nah, berarti si pemilik yang tadi mengkonversi uangnya itu jadi 4 lembar saham, otomatis 4 kali 3.000 kan kita 12.000 ya, dari tadi kita beli 10.000 jadi 12.000 kan kita untung 2.000. Sedangkan kalau dia tadinya memiliki saham preferen yang cuman harganya 11.000 dia untungnya cuman kenaikannya 1.000 nih. Nah, oleh sebab itu, perusahaan emiten ini tidak mengambil keuntungan atas itu gitu, dia hanya coba mengkonversi, saham preferen yang si pemiliknya ini punya di-convert menjadi saham, common stock itu. Nah, dari sisi kita kan akan lebih menguntungkan kan sebagai pembeli atau pemilik saham tersebut gitu. Karena kita harus tadi untung 1.000 jadi untungnya 2.000 gitu. Nah, kalau yang callable ini biasanya udah ada perjanjian ya teman-teman kayak gini misalkan, dalam jangka waktu tertentu kamu beli aja harganya segini. Nah nanti katakanlah tahun 2000 dia beli dengan harga 1.000. Nanti perjanjiannya di tahun 2005 itu nanti kamu boleh jual kepada kami lagi yang menerbitkan saham itu dengan harga 1.500. Ini seperti model obligasi ya teman-teman ya. Kan obligasi yang kemarin, diskon, apa namanya, obligasi itu pada saat ini harganya 1.000 nanti 5 tahun ke depan kalian dapat return segini loh dan saya mengembalikan uang kalian itu sebesar ini. Nah, itu agak mirip sebenarnya teman-teman sama callable preference stock ini. Nah, kalau yang floating adjustable rate preference stock ini, dia biasanya ngikutin dengan suku bunga pasar ya teman-teman, atau bagaimana harga di pasar lah. Nah, memang kalau ini tuh, nominalnya tidak pasti kan, kadang harga pasar itu bisa naik, kadang harga pasar bisa turun. Kalau untuk pemain safety sih lebih baik callable preference stock. Memang kalau adjustable rate preference stock ini biasanya dia pemain yang memang dia sudah mengerti gimana kondisi pasar dan dia sudah tahu pergerakan nanti akan naik seberapa, akan turun seberapa, itu kan biasanya ada ya yang mengerti terkait hal tersebut gitu. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.